Waktu 7 hari yang diultimatum oleh Pak D-nya telah lewat, berarti ia dengan terpaksa memilih apa yang dirancang oleh Pak D dan Bude-nya. Tepatnya bukan begitu, ia memilih mengorbankan dirinya demi mempertahankan tali kekeluargaan, demi bakti pada ibunya. Ia berharap bahwa tindakannya itu ditulis oleh Allah sebagai amal saleh dan pahalanya dikirimkan kepada ibu, nenek, kakek dan ayahnya di alam barzakh sana. Ia pasrah, ia menunggu kedatangan Pak D dan Bude-nya untuk berembuk lagi rencana mereka, seperti hewan korban yang telah diikat menunggu disembelih oleh tukang jagal. Kamu yang sabar ya. Nah, kalau misal nanti kenyataannya tidak seperti yang kau bayangkan, kamu harus sabar. Kata-kata Bunyai itu muncul begitu saja dalam ingatannya. Siang itu matahari seperti membakar desa Kaliwenang. Tanah berlapis kapur yang terpanggang menguapkan hawa panas. Aina merasa gerah. Ia hanya memakai sarung dan kaos lengan pendek. Ia istirahat di kamarnya dengan tangan kanan memegang tasbih. Kedua matanya terpejam tapi tidak terlelap. Bibirnya bergetar menyebut asma Allah. Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Sayup-sayup ia mendengar pintu rumahnya diketuk pelan. Ia memang mengunci pintu depan dari dalam. Ia melihat jam dinding di kamarnya, jam 2 siang. Itu saatnya Atikah pulang. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan melangkah keluar lalu membuka pintu dengan tenang. Pintu terbuka, ia mengira akan mendapati wajah Atikah. Namun sosok yang ada di depan pintu itu membuatnya kaget bukan kepalang. Astagfirullah, Gus Afif. Gus Afif juga kaget melihat Aina tidak memakai jilbab dan hanya memakai kaos lengan pendek. Belum pernah ia melihat Aina tanpa jilbab seperti itu. Jantungnya berdesir hebat, sebab Aina tampak berbeda, dan sangat memesona. Ketika memakai jilbab, Aina begitu anggun dan cantik, dan ketika tidak pakai jilbab ia tampak jelita. Aina cepat-cepat menutup pintu, ia lari ke kamarnya dengan dada berdegup kencang. Ya Allah, astagfirullah, Gus Afif melihat diriku tidak pakai jilbab dan hanya pakai kaos lengan pendek. Astagfirullah, dasar ceroboh, mestinya tanya dulu siapa sebelum buka pintu, bodoh. Marah Aina dalam hati pada dirinya sendiri. Aina cepat-cepat berganti pakaian. Ia memakai jubah lengan panjangnya di atas sarung dan kaos lengan pendeknya lalu mengenakan jilbabnya. Suasana panas dan gerah tidak lagi ia rasa. Ia menuju cermin dan melihat wajahnya. Setelah dirasa tidak ada yang aneh, ia kembali ke pintu dan membukanya. Monggo Gus, monggo pinarak. Sapanya dengan menundukkan kepala. Rasa malu masih mendera batinnya. Assalamualaikum, Gus Afif juga menundukkan kepala. Waalaikumsalam, Aina mundur. Gus Afif melangkah dan duduk di hamparan tikar plastik yang ada di tengah ruang tamu. Ruang tamu itu memang kosong tidak ada apa-apanya. Aina juga duduk di atas tikar itu. Ia tidak tahu harus bagaimana, ia memilih menunduk diam. Sesaat lamanya keduanya saling diam. Panas sekali, ya, suara keheningan. Gus Afif memecah. Iya, Gus, sudah 1 minggu tidak hujan. Siang dan malam sama saja gerahnya. Makanya mohon maaf kalau tadi saya tampak tidak sopan. Maaf, saya kira yang datang si Atikah. Saya yang minta maaf, datang mengganggu istirahat. Ah, tidak apa. Gus Afif sendirian? Tidak, sama Kang Bardi. Mana dia? Tadi kan pas lewat pertigaan di timur sana ada es degan. Saya pas lihat belum pengin. Pas turun depan rumah ini terasa panas terus pengin. Ya saya minta dia balik kanan beli es degan. Oh iya, itu yang jual Bu Harsyun. Iya benar, ada tulisannya es degan Bu Harsyun. Saya tidak tahu harus ngomong apa, mimpi apa saya semalam. Kok siang ini Gus Afif sampai di rumah saya? Katanya mau ke Mesir, belum berangkat Gus. Sedang diurus,
Tes di Kemenak sudah keluar hasilnya. Alhamdulillah saya lulus. Artinya dianggap layak kuliah di Al-Azhar. Kalau jadi ke Mesir, mungkin berangkat bulan September. Insya Allah. Kok, kalau jadi, ya, kan kemungkinan lain bisa terjadi. Iya, sih, kalau boleh tanya, ini, aduh, bagaimana saya ngomongnya, ada urusan apa Gus Afif sampai kemari? Pasti ada yang penting, ya, nggak mungkin cuma dolan kan? Iya, benar, ada hal penting yang saya bawa dan harus saya sampaikan kepadamu. Apa itu, Gus? Ada dua hal. Pertama, saya diminta Umi sama Abah menyampaikan surat undangan ini. Gus Afif mengeluarkan surat undangan pernikahan dari tas kecil yang ia bawa dan memberikan kepada Aina. Dengan hati-hati, Aina membuka bungkus plastik dan membuka surat undangan itu. Kedua matanya berkaca-kaca membacanya. Tertulis di sana bahwa Yusuf Badrudduja bin Hasolihin akan melangsungkan akad nikah dengan Indah Nurul Adillah binti Hambali pada hari Jumat pertengahan Ramadan yang akan datang. Aina menyeka air matanya. Alhamdulillah, itu Teh Indah Nurul Adillah, alumni pesantren kita yang lanjut ngafalin Quran di Anur, ngerukem ya. Iya, benar, iya. Dia memang layak mendampingi Kiai Yusuf. Kau menangis sedih, ya? Aina menghela napas, tidak tahu, yang jelas qadarullah. Kau akan datang, tidak tahu juga. Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata Kang Bardi. Bawa sini, Kang Bardi masuk sambil membawa kantong plastik berisi es degan dan gorengan. Wah, tamunya malah yang repot cari minum. Mana Kang, biar aku masukkan ke gelas. Aina mengambil kantong plastik itu dan membawanya ke dapur. Beberapa menit kemudian ia keluar dengan membawa nampan berisi 3 gelas besar berisi es kelapa muda, sepiring gorengan, dan sekotak kecil tisu. Kang Bardi, ambil es deganmu, sama gorengan dan makan di luar sana. Kang Bardi menuruti perintah Gus Afif tanpa membantah sedikitpun. Justru apa tidak lebih baik Kang Badri di sini? Kan kata Pak Kiai tidak boleh kita berdua-duaan seperti ini. Protes Aina pelan begitu Kang Badri sudah ada di luar. Kau benar, tapi aku tidak punya pilihan. Sebentar saja, setelah hal kedua aku sampaikan aku pamit, sebab aku harus mengantar undangan ke beberapa kiai di Kudus, Pati dan Jepara. Kalau aku macem-macem mau menjahati kamu atau ngajak maksiat kamu, tinggal kamu teriak saja yang keras, orang-orang kampung akan menghabisiku. Aina tersenyum. Gus Afif berdesir melihat senyum gadis yang ada di hadapannya. Untuk menenteramkan dirinya, ia menyeruput es degan yang ia pegang dengan tangan kanannya. Aina ikut-ikutan menyeruput es degannya. Jadi apa yang kedua? Gus, yang kedua, masih berkaitan dengan surat undangan itu. Agak berat aku mau menyampaikan sebenarnya. Tapi kalau tidak disampaikan, aku khawatir menyesal seumur hidup. Gus Afif sedikit gugup dan gemetar. Aina mendengarkan dengan pikiran penuh tanda tanya. Apa yang membuat Gus Afif khawatir menyesal seumur hidup kalau tidak disampaikan? Gus Afif menghela napas. Ia tampak ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Ia mengangkat wajahnya dan melirik Aina sekejap. Pada saat yang sama, Aina juga mengangkat wajahnya dan memandang Gus Afif. Pandangan mereka bertemu. Sampaikan aja, saya siap mendengarnya, gumam Aina sambil menundukkan pandangannya. Begini, aduh dari mana saya harus memulai? Begini, apa yang menimpa kamu? Atau cerita tentang apa yang kau alami aku tahu semua. Abah dan Umi yang cerita, kadang kami membahas sambil makan. Intinya, sebenarnya Abah dan Umi merasa sayang kalau kau sampai nikah dengan orang yang tidak tepat. Abah beberapa kali masih mengungkit kalimat budemu, bahwa jika kau dinikahkan dengan salah satu putranya Abah akan disetujui. Lah, Umi kan tetap tidak enak sama Paklik Kiai Yusuf. Karena sekarang Paklik Kiai Yusuf sudah jelas akan menikah. Jadi apa yang pernah dipikirkan Abah bisa dilaksanakan. Bagaimana menurutmu?
Aina agak kaget mendengar apa yang disampaikan Gus Afif. Ia memahami arahnya tapi belum yakin. Maksud Gus Afif bagaimana? Abah mau menikahkan saya dengan Gus Asif? Kang Mas jenengan? Bukankah dia sudah bertunangan dengan putrinya Kiai Taib? Enggak, bukan dengan Mas Asif. Umi sudah pasti tidak akan setuju. Sebab Kiai Taib itu teman karib Abah. Sementara Bu Nyai Fatonah, istri Kiai Taib itu teman mondok Umi. Terus, bagaimana kalau Abah dan Umi aku minta untuk melamarmu untuk jadi istriku? Aina kaget bukan main. Napasnya nyaris lepas dari tubuhnya. Sesaat ia terdiam mencerna kalimat yang baru ia dengar. Meskipun ia sangat paham maksudnya, kalimat itu tidak pakai sanepo atau majas sama sekali. Tidak juga muter-muter dan bulat, kalimat itu jelas maknanya, seperti peluru yang ditembakkan tepat pada sasarannya. Gus Afif sedang tidak bercanda, kan? Bagaimana mungkin aku bercanda untuk urusan penting seperti ini? Kau sudah tahu diriku. Aku bahkan tidak pernah satu kali pun menggodamu atau mencandaimu selama kau berkhidmah pada kedua orang tuaku. Aku serius, Aina, demi Allah, aku serius. Dan aku kesini bukan dengan niat mengajak maksiat, tapi ibadah. Air mata Aina tidak bisa dibendung mendengar jawaban tegas Gus Afif. Putra kiainya yang sangat ia hormati, santri putra terbaik yang ada di pesantren Kanzul Ulum, hafal Al-Quran dan Alfiyah Ibnu Malik, juara pertama lomba baca kitab kuning se-Jawa Tengah, juga mubalih muda yang sudah sering menggantikan abahnya ngisi pengajian akbar di mana-mana. Putra kiainya yang juga sering jadi buah bibir para santri putri itu kini menyatakan serius ingin memperistrinya. Aina diam. Betapa sulit ia merangkai kata untuk memberikan jawaban. Yang keluar adalah isak tangisnya, karena didorong rasa haru yang menyergapnya begitu saja. Gus Afif terbawa suasana. Panas udara desa Kaliwenang tidak lagi ia rasakan. Yang ia rasakan adalah hati yang sedang musim semi menanti jawaban orang yang dicinta. Dan orang itu ada di hadapannya.